tanggal 30 sore hari, jenderal dari Inggris namanya Jenderal Malabi itu mati ditembak oleh seorang santri. Menurut versi Pondok Pesantren Tebuireng, yang membunuh Jenderal Malabi ini santri namanya Harun. Ada santri bernama Harun di sini. Ada. Mana orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak semangat? Belum sarapan ini. Setelah upacara sarapan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Petet Pamekasan, Nyai Hajah Faridah Hefni beserta seluruh keluarga yang saya hormati, jajaran Ruasai Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, jajaran Tamfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, lembaga dan Banom, para santri yang hadir pada pagi hari ini yang juga saya hormati, aparat pemerintah, Bapak PJ Bupati atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, pimpinan DPRD Pamekasan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Rektor UIM dan seluruh sivitas akademika yang juga saya hormati, Kepala Desa Petet yang juga saya hormati, para ibu nyai, para hadirin hadirat, para undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, maunah, kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini dengan penuh riang gembira kita bisa melaksanakan upacara Hari Santri tahun 2024. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, mengangkis kita dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah menuju ke alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ini panas apa enggak santri ini? Lanjut ya. Kita sekarang sudah merdeka. Kita sudah enak, sudah bisa makan, sudah bisa belajar, sudah bisa beraktivitas, bisa bekerja. Andaikan tidak merdeka, kita tidak mungkin bisa seperti ini. Dan kemerdekaan itu atas perjuangan para syuhada, para kiai, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu Indonesia itu merdeka bulan Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka bulan Agustus. Bulan September, ya sudah tahu. Bulan September itu ternyata tentara sekutu datang lagi ke Surabaya. Jadi Belanda, Inggris, Perancis dan yang lainnya itu mereka sudah pulang karena diganti oleh Jepang yang menjajah kita. Jepang
dibom oleh sekutu. Kota apa itu namanya? Ternyata masih ingat, berarti belum capek ini. Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Akhirnya Jepang juga dari Indonesia kembali ke daerahnya. Kita di sini tanggal 17 Agustus Bung Karno mendeklarasikan Indonesia merdeka. Negara sekutu itu ternyata tidak terima. Nah ini kok merdeka? Akhirnya sekutu datang lagi ke Indonesia bulan September. Agustus, September baru 1 bulan kita merdeka, sekutu datang lagi ke Surabaya. Waktu itu kiai-kiai resah, para ulama resah, para tokoh resah. Maka atas saran Jenderal Sudirman kepada Bung Karno untuk mengirim utusan, mengirim seseorang untuk sowan acabis kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang pada waktu itu. Datanglah ke Jombang, tujuannya apa? Bertanya kepada Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana Kiai hukumnya membela tanah air, membela negara Indonesia dari penjajah, yang meskipun Indonesia ini bukan negara Islam katanya. Kemudian pada waktu itu Kiai Hasyim tidak langsung menjawab, tunggu, kami akan rapat dulu. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah untuk mengumpulkan para kiai-kiai pengurus NU se-Jawa dan Madura. Tadi disebutkan oleh pembacaan resolusi jihad tadi. Akhirnya tanggal 21 Oktober ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya di kantor NU di Jalan Bubutan Surabaya. Dalam sejarahnya 1 hari full, bahkan sampai malam para kiai-kiai ini rapat untuk menjawab pertanyaan Bung Karno itu bagaimana hukumnya membela tanah air. Lalu kemudian besoknya tanggal 22 Oktober hasil rapat itu diumumkan yang kemudian menjadi resolusi jihad. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu kita ketahui karena ini sejarah bangsa yang harus diketahui oleh kita sebagai generasi muda. Jadi ada resolusi jihad, ada fatwa jihad. Halo. Ada resolusi jihad, ada fatwa jihad. Ini saya bacakan ini. Kalau resolusi jihad itu hasil rapat para ulama dikhususkan kepada pemerintah. Ini resolusi jihad. Tapi kalau fatwa jihad itu hasil rapat para kiai-kiai NU untuk warga NU. Ini biar kita tahu ini. Ini yang resolusi jihad. Tadi belum dibaca tadi. 1. Setiap muslim, tua dan muda, kaya dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Ini nomor 1. Ini resolusi jihad. Yang kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai syuhada, mati syahid. Yang ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan, oleh karena itu harus dihukum mati. Ini resolusi jihad yang diputuskan oleh para kiai NU resolusi jihad. Ada resolusi jihad, ada fatwa jihad. Resolusi jihad itu diputuskan kepada pemerintah Indonesia. Ini yang saya bacakan tadi. Kemudian fatwa jihadnya ini lain. Ini isinya fatwa jihad dikhususkan kepada warga NU dan kaum muslimin. Yang pertama, membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap umat muslim di Indonesia. Ini luar biasa ini. Jadi membela tanah air fardu ain. Ini yang pertama, fatwa jihad. Yang kedua, muslimin yang berada di dalam radius 94 km dari pusat pertempuran dari Surabaya wajib ikut berperang melawan Belanda. Ini luar biasa ini. Jadi umat Islam yang rumahnya berjarak 94 km dari Surabaya wajib berperang. Ini fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai pada waktu itu. Yang ketiga, memohon kepada pemerintah untuk mengambil tindakan nyata
terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia. Ini ditandatangani tanggal 22 Oktober. Yang kemudian hari ini oleh pemerintah sejak tahun 2015 dijadikan sebagai Hari Santri. Luar biasa. Maka karena fatwa jihad ini, setiap kaum muslimin berbondong-bondong datang ke Surabaya, dari Pasuruan, dari Kediri, dari Jombang, dari Gresik, bahkan dari Bangkalan, Mojokerto, datang semua ke Surabaya. Kenapa? Karena tentara Inggris sudah datang di Surabaya. Kemudian dalam sejarahnya tanggal 26 Oktober 6.000 tentara Inggris datang lagi ke Surabaya, semakin banyak yang datang. Maka terjadilah pertempuran tanggal 26, 23, 27, 28, 29 Oktober, pertempuran yang dahsyat. Ketika tentara Inggris tidak bisa melawan santri-santri ini dari berbagai penjuru ini, maka tentara Inggris mengundang Bung Karno dari Jakarta, didatangkan ke Surabaya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menandatangani gencatan senjata, perjanjian untuk tidak lagi melakukan kontak senjata. Itu tanggal 30 Oktober pagi hari. Dan ternyata sorenya tanggal 30 sore hari, jenderal dari Inggris namanya Jenderal Malabi itu mati ditembak oleh seorang santri. Menurut versi Pondok Pesantren Tebuireng, yang membunuh Jenderal Malabi ini santri namanya Harun. Ada santri bernama Harun di sini. Ada. Mana orangnya? Harun ya. Ini santri membunuh jenderal, kepala pimpinan tertinggi Inggris pada tanggal 30. Setelah Jenderal Malabi wafat, diganti oleh Jenderal Robert Marshall. Ini semakin parah, mengancam Inggris ini. Seluruh kaum muslimin, seluruh santri di Jawa Timur sampai tanggal 10 November harus menyerahkan senjata. Karena waktu itu kan kita santri-santri banyak merampas senjata dari Jepang sebelum Jepang pulang ke negaranya. Jadi kita punya senjata, termasuk senjata yang digunakan untuk menembak Jenderal Malabi ini senjata yang diambil dari tentara Jepang, digunakan oleh santri bernama Harun itu untuk membunuh Jenderal Malabi. Nah ini Inggris mengultimatum bahwa seluruh senjata harus dikembalikan, diserahkan kepada Inggris. Dalam 3 hari, katanya Jenderal Robert Marshall ini, kalau tidak diserahkan, maka dalam 3 hari Surabaya akan dihancurkan, akan dibom, akan dibumi hanguskan, katanya begitu. Mendengar ini, maka santri semakin marah, kiai semakin marah. Maka seorang pemuda yang bernama Bung Tomo atau Sutomo, beliau datang ke Jombang lagi, datang Swan Acabis ke rumah ke dalamnya Ki Hasyim Asy'ari, minta izin agar fatwa jihad ini disebarkan lagi. Maka atas izin Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, fatwa jihad disebarkan lagi ke seluruh pesantren-pesantren se-Jawa dan Madura, bahkan sampai ke Bali. Terus peperangan berperang sampai puncaknya terjadilah pertempuran tanggal 10 November yang kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Pada saat itulah arek-arek Surabaya dan seluruh para santri se-Jawa Timur datang ke Surabaya, berperang habis-habisan, berperang mati-matian membela bangsa ini, sampai Jenderal Robert Marshall itu juga wafat pada waktu itu. Dan tentara Inggris kewalahan menghadapi para santri ini. Sehingga melihat sejarah ini, maka santri ikut berperang andil dalam rangka memerdekakan Indonesia. Fakta sejarah mengatakan, meskipun tidak ditulis dalam buku-buku sejarah formal, tapi saksi banyak yang masih hidup bahwa santri dan pondok pesantren beserta para kiai-kiai ikut andil dalam mengusir penjajah, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Maka berbanggalah kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati,
Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam pertempuran itu kenapa kita bisa menang? Dalam pertempuran yang hampir 1 bulan penuh itu, kenapa kita bisa menang? Padahal kita tidak punya senjata yang lengkap. Inggris itu lengkap dengan meriamnya, dengan bomnya, dengan senjatanya, dengan tanknya, dan segala sesuatunya lengkap. Sedang kita terbatas. Kenapa ini kok bisa menang? Ini pertanyaannya. Ini jawabannya adalah tentu karena karomah, tentu karena riyadhah dan tirakat para kiai-kiai sekalian. Maka santri tidak boleh lepas dari tirakat dan riyadhah. Ada seorang kiai dari Cirebon, namanya Kiai Abbas. Ini dalam sejarahnya perang itu, santri dari Tebuireng dan para kiai itu dilarang berangkat ke Surabaya sebelum datang Kiai Abbas ini oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Para kiai bertanya, siapa Kiai Abbas? Ternyata setelah datang Kiai Abbas itu, beliau luar biasa. Ngambil batu kerikil itu dilempar ke pesawatnya Inggris, itu meletus, itu meledak pesawat itu. Ngambil batu dilempar ke tanknya tentara Inggris, meledak itu. Ternyata Kiai Abbas itu luar, bahkan bisa terbang Kiai Abbas itu dalam sejarah. Beliau seorang wali yang punya karomah luar biasa. Sehingga santri, kenapa? Ada yang bernama Abbas ya? Ada. Nah, mudah-mudahan jadi orang wali nanti ya. Wali murid nanti ya. Artinya apa? Bahwa kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Dan untuk Allah bisa berkehendak, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah melalui riyadhah, mujahadah, dan usaha-usaha batin lainnya. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai yang saya hormati, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua panitia yang telah melaksanakan Hari Santri sejak awal, sejak kick off, lomba-lomba, kemudian Bahsul Masail, seminar, refleksi sampai puncaknya apel pada pagi hari ini. Mudah-mudahan amal yang telah dikerjakan oleh panitia menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada semua pihak, kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Butet dan kampus UIM yang telah sudi untuk ditempati acara ini, pada para kiai atas kehadirannya, kepada pejabat pemerintah atas kehadirannya, dan kepada para santri atas seluruh bantuannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi semangat kita, spirit kita dalam rangka menjaga dan mempertahankan negara yang kita cintai ini. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.